Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Putra April, berasal dari kampus PAM Akamigas. Saya berada di jurusan instrumentasi kilang. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi data. Terminologi 1 yaitu transmitter, receiver, media transmisi. Media transmisi terdiri dari guide media, contoh twister pair dan serat optik. Dan yang kedua, unguided media, contoh udara, air, dan ruang hampa. Terminologi 2, hubungan langsung atau direct link tanpa alat perantara. Kedua, point to point, ya, termasuk hubungan langsung, hanya dua alat yang menggunakan jalur hubungan. Yang ketiga, multi point, lebih dari dua alat yang menggunakan jalur hubungan. Terminologi 3, simplex atau satu arah, contoh televisi. Yang kedua, half duplex atau dua arah tetapi hanya satu arah pada satu waktu, contoh radio polisi. Yang ketiga, full duplex, dua arah pada waktu yang bersamaan, contohnya adalah telepon. Frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Pertama, konsep domain waktu, yaitu sinyal kontinu berbentuk bervariasi yang mulus dengan berjalannya waktu. Kedua, sinyal disket, berada pada tingkat konstan tertentu kemudian berubah pada tingkat konstan yang lain. Tiga, sinyal periodik, mempunyai bentuk yang berulang dengan berjalannya waktu. Keempat, sinyal aperiodik, bentuk tidak berulang dengan berjalannya waktu. Ini adalah contoh sinyal kontinu dan disket. Dan ini adalah contoh sinyal periodik. Gelombang sinus. 1. Amplitudo puncak atau A, maksimum kuat sinyal. Dan volt, frekuensi, atau F, kecepatan perubahan sinyal. Hertz, atau putaran per detik. Periode sama dengan waktu untuk pengulangan. T sama dengan 1 per F. Ketiga, fase, positif relatif dalam waktu. Ini adalah berbagai gelombang sinus. Panjang gelombang, jarak yang didapat dengan satu putaran. Kedua, jarak antara dua titik yang bersesuaian dengan fase pada dua putaran yang berkesinambungan. Tiga, anggap kecepatan sinyal V. Konsep domain frekuensi. Sinyal biasanya dibentuk dari berbagai frekuensi. Dua komponennya adalah gelombang sinus. Tiga, dapat jelaskan atau analisis Fourier bahwa setiap sinyal dibuat dari komponen gelombang sinus. 4, dapat mencetak plot atau fungsi domain frekuensi. Nah, ini adalah contoh penjumlahan komponen frekuensi. Ini adalah contoh domain frekuensi, termasuk spektrum dan bandwidth. Spektrum adalah jangkauan frekuensi yang dikandung di dalam sinyal. Bandwidth absolute. Bandwidth absolute itu adalah seperti lebar spektrum. Bandwidth efektif sering disebut bandwidth saja, pita sempit dari frekuensi yang mengandung kebanyakan energi. Komponen DC berfrekuensi 0. Sinyal dengan komponen DC. Ini dia contoh-contoh sinyal dengan komponen DC. Kecepatan data dan bandwidth. Setiap sistem transmisi mempunyai pita terbatas dan frekuensi. Hal ini membatasi kecepatan data yang dapat dibawa. Transmisi data analog dan digital. 1. Data.
atau entitas yang convey meaning. Sinyal. 2. Sinyal expressing listrik atau elektromagnetik dari data. 3. Transmisi. Komunikasi data dengan propagasi atau penjalaran dan pemrosesan sinyal. Data. Pertama, analog. Nilai-nilai kontinu dalam beberapa interval, contoh suara atau gambar. Digital adalah nilai-nilai discrete, contoh teks atau integrate. Ini adalah contoh dari spektrum, gambar dari spektrum akustik atau analog. Sinyal adalah data yang dijalankan atau dipropagasikan atau ditransmisikan. Analog variabel secara kontinu, berbagai media transmisi seperti kawat, serat optik, dan udara. Space bandwidth 100 Hz sampai 7 kHz. Telepon bandwidth 300 Hz sampai 3400 Hz. Video bandwidth 4 MHz. Digital menggunakan dua komponen DC. Data dan sinyal. Biasanya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog. Bisa menggunakan sinyal analog untuk membawa data digital. Contohnya modem. Yang 3, bisa menggunakan sinyal digital untuk membawa data analog. Contohnya compact disc audio. Sinyal. Ini adalah contoh sinyal analog membawa data analog dan data digital. Dan ini adalah contoh sinyal digital membawa data analog dan digital. Transmisi analog. 1. Sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya. 2. Bisa berupa data analog atau digital. 3. Terjadi pelemahan atau atenuasi jika melebihi jarak yang ditentukan. 4. Menggunakan amplifier untuk meningkatkan kuat sinyal. 5. Tapi juga bisa menaikkan atau noise. Transmisi digital. 1. Sangat memperhatikan isi. 2. Integritasnya sangat dipengaruhi oleh noise atau atenuasi dan lain-lain. 3. Menggunakan reflector. 3. Reflector menerima sinyal. 4. Mengekstrak bit pattern. 6. Mengirim ulang. 7. Atenuasi bisa ditanggulangi. 8. Noise tidak dikuatkan. Kelebihan transmisi digital. 1. Teknologi digital. Contohnya teknologi LSI atau FLSI yang murah. 2. Integritas data. Contohnya jarak yang lebih jauh bisa dilewatkan pada jalur dengan kualitas yang lebih rendah. 3. Penggunaan kapasitas jalur. Contoh high bandwidth link ekonomial dan high degree of multiplexing easier with digital techniques. 5. Pengaman dan privasi. Pengamannya adalah enkripsi. 6. Integritas dapat melakukan sama terhadap data analog dan digital. Transmisi impairment. Sinyal yang diterima bisa jadi berbeda dengan yang dikirimkan. 2. Analog degradasi kualitas sinyal. 3. Digital kesalahan bit. 4. Disebabkan oleh contohnya atenuasi dan distorsi. Atenuasi. 2. Delay distortion. 3. Noise. Atenuasi. 1. Kuat sinyal menurut dengan tambahnya jarak. 2. Tergantung pada media transmisinya. 3. Kuat sinyal yang diterima. Contohnya harus cukup untuk dideteksi dan harus cukup lebih tinggi dibanding noise yang akan diterima tanpa kesalahan. Atenuasi dan yang terakhir, atenuasi merupakan suatu fungsi kenaikan dari frekuensi.
Delay distortion. 1. Hanya ada di guided media. 2. Kecepatan penjalaran atau propagasi bervariasi terhadap frekuensinya. Noise. 1. Sinyal tambahan yang masuk di antara transmitter dan receiver. 2. Thermal atau suhu. Contohnya akibat dari thermal agitation dari elektron dan tersebar secara uniform. 3. White noise. Intermodulation. Artinya sinyal yang merupakan penjumlahan dan pengurangan dari frekuensi aslinya yang menggunakan media bersama. Noise. Dan keempat, crosstalk, suatu sinyal dari satu jalur yang diambil oleh jalur lain. Kelima, impulse, pulsa yang tidak beraturan atau spike. Contoh, interferensi elektromagnetik eksternal. Ketiga, short duration. Keempat, amplitude yang tinggi. Kapasitas channel. 1. Kecepatan data atau data rate. 1. Dalam bit per detik, bit per second, atau bit per second. Kedua, rata-rata di mana data dapat dikomunikasikan. 2. Bandwidth dalam putaran per detik atau cycle per second dari hertz. 2. Dibatasi oleh transmitter dan media. Sekian penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.